sahabat saya ingin menjelaskan atau membuat simulasi sistem pengolahan air yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan air bersih di rumah kita. Sahabat, kalau kita menyaring air sumur, di sini sudah saya simulasikan bahwa ini adalah sumur kita, ya. Ini adalah sumur kita. Jadi air dari sumur kita pompa, kita lalui dulu di filter dish. Filter dish ini akan menyaring semua kotoran air, ya. Jadi filter dish itu letaknya di sini. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari plastik, ya. Jadi kalau kotor ini dapat kita cuci seperti ini. Kita renggangkan saja, kemudian kita cuci dengan metode seperti ini di keran air mengalir, ya. Jadi kalau ini terlepas atau terbuka, sahabat harus bisa bedakan bahwa di sini ada geret-geretnya yang harus kita perhatikan supaya pemasangannya tidak terbalik. Nah, sahabat penyimas, jadi cukup dengan dilonggarkan. Kalau sudah selesai kita cuci, kita bisa kentangkan lagi seperti ini, ya. Semakin kencang kencingan ini, semakin rapat sistem penyaringannya. Jadi satuannya ini adalah S130. Jadi pemasangannya kembali ke persoalan awal seperti biasanya, kita tancapkan saja seperti ini dan kemudian kita pasang kembali. Ya, ini adalah filter dish. Filter dish ini dapat menggantikan fungsi pasir granular yang biasanya kita pakai untuk sistem saringan. Sahabat, kalau pasir granular itu mempunyai kerapatan mesh 36, ya. Kalau pasir mesh itu memiliki kerapatan 36, artinya dalam satu kotak itu ada 36 lubang. Jadi kotaknya itu 2,5 kali 2,5 cm. Kalau dikatakan mesh 36, artinya di dalam bidang 2,5 kali 2,5 meter itu ada 36 lubang. Tetapi filter di sini meshnya adalah 130, ya. Meshnya adalah 130. Artinya di dalam satu kotak 2,5 kali 2,5 cm itu ada 130 lubang. Jadi otomatis lubangnya lebih banyak, dalam bidang yang sama, otomatis lebih halus sistem penyaringannya. Jadi ini lebih efektif dari pasir silika. Kalau kita punya anggaran atau kita punya uang terbatas, sementara air kita kotor atau kita keruh, kita cukup menggunakan filter dish ini, satu ini saja sudah cukup. Ya, nanti untuk menghilangkan air itu bau, kita bisa menggunakan karbon yang berupa CTO. Nah, sahabat Kendimas, jadi fungsi dari filter di sini ini sangat banyak, ya, dia multifungsi. Karena banyaknya fungsi dari filter di sini, kita tidak bisa menjelaskannya itu satu poin langsung persoalan itu selesai, tidak bisa. Karena sangat banyak manfaat dari filter di sini. Misalnya berfungsi untuk venturi. Jadi untuk sistem venturi itu kita bisa menggunakan yang biru ini, kita hubungkan dengan selang antara yang atas sama yang bawah, kita satukan atau kita hubungkan dengan selang melingkar. Tujuannya untuk memberikan venturi. Misalnya kalau kita ingin menggunakan filter di sini untuk kita punya kolam ikan misalnya. Untuk kita punya kolam ikan ini, tentu dia membutuhkan udara atau dia membutuhkan oksigen untuk ikan lebih segar. Supaya ikan di kolam kita segar dan banyak oksigen, kita bisa memasang selang di bagian lubang ini. Nanti kita pasangi selang di sini, kita pasang di sini. Juga sebaliknya, kita bisa memasang selang di bagian bawahnya juga, ya. Jadi nanti antara biru atas dan biru bawah ini kita hubungkan dengan selang yang terkoneksi melingkar seperti ini. Nah, sahabat Kendimas, ini adalah filter dish yang bisa kita gunakan juga sambil menyaring, dia sambil memberikan udara atau oksigen di dalam air. Di bagian penutup ini, di sini juga ada penutup kecil, ya. Di sini kita bisa pasang keran irrigation. Keran irrigation ini tujuannya kalau kita malas membersihkan filter dish dan filter dish kita kotor atau air kita sangat kotor, misalnya di dalam kolam ikan itu banyak tai-tai ikan, supaya tai-tai ikan itu tidak menyumbat filter dish, kita bisa memasang stop keran di sini, keran irrigation, untuk kita buang kotorannya lewat bagian lubang ini. Jadi walaupun perangkat ini kecil, filter dish ini kecil, tapi banyak sekali fungsinya atau banyak sekali manfaatnya. Jadi manfaat pertama, dia bisa menyaring air. Manfaat kedua, bisa memberikan udara di dalam air. Fungsi udara ini kalau di kolam ikan, dia bisa memberikan oksigen pada ikan dengan lebih baik.
Kalau di dalam sistem penyaringan air di rumah tangga, dia dapat mengurai zat besi di dalam air sehingga zat besinya akan tertahan di dalam tangki media yang lainnya. Nah, dengan banyaknya fungsi dari filter di sini, tentu filter di sini sangat bermanfaat untuk sistem penyaringan air di rumah kita atau di dalam industri kecil kita. Sahabat Kedimas, kalau filter di sini ya misalnya anggaran kita terbatas atau anggaran kita mepet, kita cukup bisa menggunakan satu filter di sini untuk kepentingan kita, baik itu untuk bisnis kecil kita seperti kolam ikan atau sejenisnya. Nah, atau untuk penyaringan air sumur di rumah kita, ini sudah bisa memberikan efek air yang bersih. Air yang bersih itu belum mengubah warna ya, warnanya masih tetap saja seperti itu, jadi masih tetap sama. Nah, air bersih bukan air yang jernih. Air yang jernih bukan air yang bening. Itu harus sahabat pahami. Nah, sahabat Kedimas, jadi dari sumur, dari pompa kita masukkan ke sistem filter di sini untuk kita alirkan seterusnya masuk di dalam filter bag. Ini adalah filter bag. Kalau air sumur kita berbau, ya, kita bisa menambahkan karbon. Tetapi kalau air sumur kita masalahnya hanya ada pada kekeruhan, kita tidak perlu menambahkan karbon di dalam sini. Kalau air sumur kita berubah warna, kita perlu memasukkan karbon. Tetapi jika air kita bening dan baik-baik saja, tidak berubah warna, kita tidak perlu memasukkan karbon di dalam filter bag ini. Sahabat, filter bag ini saya desain, ini saya buat sendiri, saya desain dengan menggunakan in out, jadi dengan cara tutup putar seperti ini, ya. Sudah saya lapisi dengan plat di bagian dalam untuk menghindari pecah. Kemudian di dalamnya sudah ada pengancing sama seperti ini dan ada filter bag, jadi ada kantong di dalamnya. Kantong ini punya kerapatan yang dapat sahabat pilih mulai dari 200 mikron sampai dengan setengah mikron. Sahabat boleh pilih sesuai dengan kepentingan sahabat. Jadi kalau untuk penyaringan air sumur di rumah itu 10 mikron sudah cukup ya, untuk 10 mikron. Kalau sudah selesai membersihkannya pun gampang, ini terbuat dari bahan polyester, jadi kita bisa cuci kembali jika ini kotor dan dapat kita pasang kembali seperti ini. Sahabat tidak usah khawatir, walaupun ini saya buat sendiri ya, sudah ada pengamannya di dalam. Ini sudah ada cangkang pelindung seperti ini ya, di dalamnya sudah sangat aman, jadi filter kantong ini tidak bisa pecah. Nah, pemasangnya juga sudah sangat sederhana, kita tinggal memasukkan ke dalam, kemudian kita kancing ya. Nah, kita kancing, kemudian kita tutup kembali. Nah, sahabat, jika di dalam sini jika air kita itu berubah warna, kita perlu memasukkan karbon di dalam kantong ini. Kalau air kita berbau, kita bisa memasukkan karbon di dalam sini. Tetapi jika air kita baik-baik saja, tidak berubah warna, hanya kotor, kita tidak perlu memasukkan karbon di dalam kantong ini. Dan pilihan kerapatannya bergantung dari kebutuhan sahabat. Kita bisa menutupnya kembali setelah kita membersihkannya. Nah, sahabat Kedimas, jika kita hanya membutuhkan air untuk kepentingan air bersih, kita tidak membutuhkan filter ini lagi. Ya, kita tidak membutuhkan ultrafilter. Kita singkirkan dulu. Jadi sistem saringannya hanya seperti ini saja, kemudian kita kirim ke tandon penampungan air di rumah kita. Ini sistem penyaringan seperti ini sudah sangat aman. Kita tidak perlu menggunakan PVDF untuk mendapatkan kualitas air yang super bening. Jadi dari sumur menjadi bersih airnya setelah kita gunakan filter dish. Filter dish ini menyaring air dengan bersih. Setelah air itu bersih, dimasukkan ke filter bag melalui karbon, dan hasilnya yang keluar dari sini itu sudah jernih, ya, sudah jernih. Jadi kita bisa pakai untuk kebutuhan rumah tangga secara normal, mandi, cuci, ya, sudah cukup menggunakan sistem seperti ini. Nah, jika sumur kita sangat kotor, kita harus melakukan pencucian sesuai waktunya, sesuai dengan kekeruhan air sumur yang sahabat punya. Nah, sahabat Kedimas, seperti inilah sistem penyaringan air yang bisa saya simulasikan kepada sahabat. Bagaimana caranya supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik, sahabat tidak perlu ribet, tidak perlu mempermasalahkan segala sesuatu tentang sistem penyaringan yang sahabat punya. Jadi cukup sederhana seperti ini saja, tidak perlu tangki yang besar-besar, tidak perlu peralatan yang besar-besar, sudah bukan zamannya lagi. Sekarang kita sudah menggunakan peralatan yang sangat simpel, sangat sederhana untuk kebutuhan penyaringan air di rumah kita sendiri. Jadi, sahabat Kedimas,
filter di sini sangat bermanfaat karena bisa memberikan hasil air itu bersih, ya, airnya menjadi air bersih. Jika kita gunakan untuk kolam ikan, dia bisa memberikan udara ikan-ikan kita dengan menghubungkan dua katup biru ini untuk memberikan venturi atau memberikan udara di dalam ikan-ikan kita. Tetapi kalau di sumur kita banyak sekali zat besinya, dengan venturi ini, ya, dengan venturi ini dapat mengurai air dan zat besi untuk berpisah dan tertahan di dalam filter bag ini. Itu guna dari filter disk ini. Ini pun harganya sangat murah, ya. Beratnya hanya sekitar 1 kg dan ongkos kirim juga tidak terlalu mahal. Nah, sahabat, jika kebutuhan air sumur kita untuk kebutuhan rumah atau untuk kebutuhan bisnis kecil kita menggunakan dua perangkat ini, airnya sudah jernih, ya, airnya sudah jernih. Jadi sistem penyaringan ini sudah menghasilkan air yang jernih dari sumur ke filter disk, dari filter disk kita masukkan ke filter bag, dari filter bag ini air dari sini ini langsung menuju ke toren penampungan. Nah, andai kata ini digunakan untuk bisnis kecil, misalnya untuk depot air minum, ini juga sudah cukup, ya, ini sudah cukup. Ini hasil air dari sumur kita tampung ke sini. Ingat, TDS tidak boleh lebih dari 200. Sepanjang TDS-nya masih, air sumurnya masih TDS 200, saya memberikan jaminan bahwa air yang dihasilkan dari sistem penyaringan ini sudah bisa diproduksi untuk dipasarkan. Sahabat, yang menentukan air itu baik atau tidak bukan kita, bukan saya, ya. Jadi kalau saya menawarkan atau saya memberikan simulasi tentang suatu sistem penyaringan seperti ini, yang bilang air ini bisa dijual atau air ini bisa diminum itu bukan saya. Saya harus meminta rekomendasi dari instansi yang berwenang yang diberi kepercayaan untuk mengecek kualitas air untuk kebutuhan orang banyak, misalnya melalui laboratorium dinas kesehatan, terutama laboratorium dinas kesehatan yang sudah terakreditasi, ya. Jadi kita bisa membawa air hasil kita itu atau meminta petugas dinas kesehatan datang untuk mengecek gratis, tidak bayar, kecuali nanti hasil lab yang setelah muncul itu baru kita bayar. Jadi tidak semena-mena setiap orang datang kita bayar, setiap orang datang kita bayar, ya. Tidak seperti itu, sebab sekarang dengan pengetatan sistem administrasi dan sistem pembayaran petugas, hampir tidak ada lagi biaya yang kita bisa berikan untuk para pelayan masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencoba menyogok, itu sebenarnya datangnya sebenarnya dari kita sendiri. Tetapi saya bisa katakan kepada sahabat bahwa selama saya berbisnis air dan saya berada di Kota Blitar, semua sistem ataupun ketika saya meminta dinas kesehatan untuk datang memeriksa air di suatu tempat, saya tidak pernah membayar, kecuali yang saya bayar adalah hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Tapi kepada petugasnya saya tidak pernah membayar. Nah, sahabat Kedimas, jika ini untuk kebutuhan rumah tangga, filter yang sahabat lihat ini sudah cukup. Jadi dari filter disk dengan kerapatan 130 S, kemudian kita saring dengan filter bag dengan kerapatan 10 mikron atau 5 mikron, untuk rumah tangga, air hasil sudah jernih, ya, secara alat sudah jernih. Kalau sahabat ingin menggunakan perangkat dua ini, ya, filter disk dan filter bag untuk depot air minum, ini sudah cukup, ya, ini sudah cukup. Nanti hasilnya ini ditampung di toren atau tempat penampungan air stainless yang biasanya kita sebut air baku, ya, menjadi air baku atau menjadi air setengah jadi. Karena air bakunya di sumur disaring kemudian menjadi air setengah jadi. Jadi di sini ada toren besar. Terus bagaimana caranya bisa menjadi air minum? Kalau sahabat punya dua toren stainless, berarti toren pertama di sini, ya. Kemudian dari toren stainless ini, karena kita ingin jual, kita ingin memberikan layanan dan kualitas air yang baik kepada konsumen kita bisa memasang satu filter lagi di sini, ya. Jadi misalnya di sini ada toren besar satu di sini tempatnya. Jadi setelah air dari air baku kita saring dengan filter disk dan filter bag ini, kemudian air itu akan kita salurkan menuju ke cartridge filter. Cartridge filter ini dari toren, ya. Di sini di dalam tangki ini, dalam big housing ini tidak selalu harus menggunakan cartridge filter. Kita bisa isi juga dengan CTO, sebab ini
adalah untuk pengaman, karena air dari sana sudah bersih ya. Air yang keluar dari filter bag ini airnya sudah bersih, sudah jernih, tinggal kita beningkan. Nah, karena kita mau jual supaya air kita bening 99,9% bening dan bebas jamur dan bakteri, kita bisa memasang satu cartridge filter PP atau satu housing PP dengan isi cartridge filter 1 mikron atau bisa berisi CTO 5 mikron. Nah, setelah itu kita pasang dengan PVDF. Jadi ada PVDF di ujung. Ini airnya sudah menjadi air jadi dan bisa kita jual. Kita tinggal memasang ultraviolet pada etalase pengisian depot air minum kita. Jadi kita tidak membutuhkan perangkat yang bergelantungan banyak seperti kita bukan jual air, tapi kita jual filter air ya. Semakin banyak filter air yang sahabat pasang, semakin banyak masalah yang akan muncul. Jadi sistem penyaringan itu sederhana. Semakin banyak filter yang kita gunakan, semakin banyak air busuk yang ada simpan di dalam filter-filter itu. Dan kebanyakan dari kita pasang filter banyak supaya terlihat wah, ya. Jadi kita tidak jujur melakukan itu. Oleh sebab itu, saya membuat satu simulasi sistem yang sangat sederhana hanya dengan cara seperti ini. Dari air baku kita ke filter disk, ke filter bag, ke tangki stainless tempat penampungan air bersih. Kemudian kalau hanya untuk rumah tangga, ini dua ini sudah cukup. Tapi kalau kita ingin jual, kita bisa tambahkan filter 1 mikron, kemudian ke PVDF. Dari PVDF ini bisa langsung menuju ke pengisian. Tapi ingat, PVDF ini minimal harus 6.000 LPH. Kenapa harus 6.000 LPH? Karena mengejar volume pengisian di galon yang standarnya 1 sampai 2 menit, 30 detik, 60 detik sampai 120 detik per 19 liter air sesuai dengan kapasitas ultraviolet yang kita pasang 12 ppm. Nah, sahabat Kedimas, ini sistem yang paling sederhana. Biasanya setelah ini banyak sekali pertanyaan dan saya harapkan semua pertanyaan itu lebih masuk, lebih nalar gitu ya. Jadi ketika bertanya tidak hanya sekedar bertanya, bertanyalah yang ada ilmunya, yang ada bobotnya, sehingga saya juga menjawab dengan mudah. Tapi ketika bertanya yang apa namanya tungkuran yang tidak jelas apa yang ditanya, jadi saya yang menjawab juga bingung. Nah, sahabat Kedimas, ini sistem yang paling sudah saya simulasikan dengan paling sederhana, paling murah karena ini sebagian besar adalah buatan sendiri. Nah, ya ini semua spesifik saya buat dengan tangan sendiri, jadi makin murah harganya. Nah, filter bag ini kalau kita beli yang stainless itu harganya 7 juta lebih, tetapi dengan menggunakan PVC seperti ini itu jauh lebih murah. Kita di Indonesia bisa menjual ini lebih murah, sementara di China atau di luar kita di Indonesia, produk yang menggunakan PVC ini di sana sangat mahal, jadi lebih mahal stainless daripada PVC. Kita di Indonesia terbalik, lebih mahal stainless, PVC jadi murah. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar PVC mahal, stainlessnya murah. Nah, kita manfaatkan ini. Saya menggunakan PVC emas pion ya. Jadi ketika saya menggunakan ini emas pion karena saya menemukan bahwa emas pion ini sudah SNI dan dia memang dipergunakan untuk kebutuhan pipa air. Jadi saya rasa bahwa ini sudah cocok untuk kita gunakan untuk sistem pengolahan air. Dengan total biaya yang tidak terlalu banyak ini, sahabat bisa mendapatkan perangkat yang bisa digunakan untuk sistem pengolahan air di rumah ataupun sistem pengolahan air yang dapat dijual. Khusus buat teman-teman yang sudah WA kepada saya, sudah melalui messenger atau melalui WA saya yang bertanya bagaimana caranya menjernihkan air untuk air itu dijual ke truk tangki dan sebagainya. Dari sumber air sumur kita tergantung pada keputusan kita sendiri. Sahabat, misalnya begini, kalau kita ingin memberikan kepada konsumen kita itu air yang bersih, ya, air yang jernih, sebab filter bag ini bisa dialiri air dengan kecepatan 10 sampai 30 meter kubik per jam. Jadi dengan satu filter bag ini saja, setelah sahabat melakukan treatment di awal, kemudian untuk mengisi ke tangki, sahabat bisa pakai ini saja, satu. Tetapi kalau sahabat ingin memberikan kualitas yang lebih kepada konsumen, tentu punya konsekuensi biaya tambahan. Misalnya kita bisa menggunakan ultrafilter PVDF, minimal itu kapasitas 10 ton, ya, 10 meter kubik per jam, disambung 2 atau disambung 3. Nah, sahabat Kedimas, terima kasih atas atensinya.
Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas. Dibayo, dibayo.